Halo guys, kembali lagi bersama saya Ikhwan di sini di channel Uwi Official. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya. Di video kali ini saya akan membahas film klasik yang berjudul Satanico Pandominium tahun 1975, menceritakan tentang seorang suster cantik yang hidup di biara pegunungan Meksiko. Hingga pada suatu hari datang iblis berwujud pria ganteng yang membuat suster tercantik itu tertimpa masalah. Kira-kira gimanakah kisahnya? So, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Es un cuento. Film dimulai dengan seorang biarawati cantik nan aduhai bernama Suster Maria. Ia merupakan biarawati muda yang masih berusia 19 tahun. Suster Maria mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan di sebuah biara terpencil bernama Saint Teresa. Suster Maria ini suka banget metikin bunga-bunga di pinggir pegunungan sehabis melakukan ritual kebaktian. Namun secara tiba-tiba tubuhnya bergetar ketika melihat seorang laki-laki ganteng yang telanjang bulat. Di hadapannya dia ngelihat pemandangan torpedo besar dan panjang yang baru pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Tanpa pikir panjang, ia pun lari menuju patung Bunda Maria untuk meminta ampunan atas zina mata yang telah dialaminya. Nggak lama setelahnya, suster pun dikagetkan dengan datangnya anak laki-laki bernama Marcelo. Dia adalah pembantu biara yang kesehariannya mengurus peternakan milik biara. Suster Maria terlihat senang ketika Marcelo memberitahu bahwa dombanya telah melahirkan. ¿Dónde está el resto de tu rebaño? Allá. Namun Suster Maria kembali dibuat ketakutan saat pria yang tadi dia lihat telanjang berdiri sambil ngebadok apel. Spontan aja Suster Maria pun lari ke dalam biara. Toma. Pada hari Minggu seperti biasanya, para biarawati nampak khusyuk melaksanakan kebaktiannya. Biara Saint Teresa ini ternyata menampung dua biarawati berkulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pembantu biara. Meskipun sudah diangkat menjadi seorang biarawati, perlakuan yang diterima oleh keduanya mencerminkan kalau budaya perbudakan masih terlihat di biara ini. Walaupun begitu, masih banyak sisi positif yang terjadi di dalam biara. Bisa kita lihat kebersamaan ketika mereka makan, selalu diawali dan ditutup dengan doa. Sebuah cara untuk mensyukuri karunia serta rejeki dari Tuhan. Meskipun kebersamaan ini sedikit tercoreng dengan ulah para senior yang melakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitam. Masalah pun kembali datang. Suster Maria lagi-lagi ngelihat si bugil pemakan apel yang lagi ngintip di jendela. Jelas aja itu membuat Suster Maria takut. Namun di tengah kegelisahannya, Suster Maria yang baik hati masih sempat menghibur kedua biarawati berkulit hitam yang sedang menangis dan berdoa. Baginya hidup di biara sama saja seperti mereka hidup sebagai budak dulu, karena para suster senior selalu memperlakukan mereka diskriminatif. ¿Pero por qué? No debía haber nacido. Nosotras no somos dueñas de nuestras vidas. Suster Maria kemudian ikut berdoa di kamarnya, tetapi konsentrasinya terpecah dikala si pria bugil menampakkan dirinya lagi sambil menunjukkan torpedonya yang agak bengkok. Suster yang merasa sangat berdosa, ia pun melukai dirinya sendiri lantaran dia kembali dipaksa untuk zina mata.
Nggak lama kemudian, datanglah dua suster berkulit hitam yang diperintahkan langsung oleh suster superior. Suster Maria diminta untuk menyembuhkan sapi milik Sophia, salah satu biarawati. Suster Maria ini dikenal punya banyak kelebihan, yakni salah satunya bisa menyembuhkan penyakit binatang peliharaan. Setelah menyembuhkan sapi milik Sophia, Suster Maria berniat untuk beristirahat. Tapi mendadak dia dibuat kaget ketika menyadari ada suster senior yang berada di sudut kamarnya. Seperti kesambar petir di malam hari, suster tersebut datang menyatakan cinta kepada Suster Maria. Mendengar pengakuannya, Suster Maria pun mengingatkannya. Namun biarawati senior itu nggak bisa mengendalikan hasratnya sehingga Suster Maria dibuahi secara paksa. Oh, tidak, jangan. Suster Maria pun gak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menikmati sentuhan dari suster tersebut. Sampai suatu keanehan terjadi. Ternyata yang menikmati tubuhnya adalah si pria bugil, dia bernama Luzbel. Iblis yang menjelma menjadi manusia dengan berbagai macam bentuk. Iblis ini berniat ingin menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara. Semenjak tubuhnya dibuahi oleh iblis Luzbel, kejadian-kejadian aneh terus meneror Maria. Kali ini kejadian menakutkan terjadi saat foto Uskup Agung seketika berubah menjadi sosok iblis yang sangat menyeramkan. Sepekan berlalu, kejiwaan Suster Maria mulai terganggu. Setelah sebelumnya sukses menidurinya, kini iblis Luzbel berhasil menyesatkan hatinya. Kala itu Marcelo yang lagi di pinggir sungai dengan hasrat yang begitu tinggi, Suster Maria sengaja memperlihatkan kemulusan pahanya. Buenos días, madre. ¿Ya tienes novia? No, madre. Nafsu yang kian meningkat membuat Suster Maria jadi gelap mata. Ia melakukan pelecehan seksual kepada Marcelo yang masih remaja di bawah umur. Jelas aja Marcelo yang gak tahu apa-apa ketakutan dan lari terbirit-birit. Jangan, suster. Hati dan akal Suster Maria sekarang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Ia melihat suster berkulit hitam lagi pengen bunuh diri karena putus asa selalu ditindas oleh suster senior. Alih-alih menolong, Maria malah mendorongnya sampai si suster berkulit hitam tewas gantung diri. Nggak sampai di situ aja, Suster Maria kembali beraksi. Kali ini dia mendatangi kediaman Marcelo dengan dalih ingin menjenguknya. Suster Maria mulai memperkaos Marcelo yang sedang tertidur pulas. Hasrat yang sudah menutup akal dan hatinya membuat Suster Maria menusuk Marcelo ketika dia tahu bahwa ajakannya untuk melakukan pembuahan ditolak mentah-mentah. Ibu Marcelo pun turut menjadi korban keganasan Suster Maria. Mereka tewas oleh kebakaran yang melahap rumah beserta Marcelo dan juga ibunya. Raut penyesalan pun mulai terlihat di wajah Suster Maria. Ia benar-benar nggak mengerti apa yang baru aja dia lakukan. Paginya, Maria pun diberitahu oleh para suster bahwasanya Marcelo dan ibunya tewas dalam insiden kebakaran rumah. Di sini, Suster Maria berpura-pura sedih agar tidak dicurigai oleh suster yang lain. Suster Maria langsung pergi dan beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo serta ibunya di pembaringan terakhir. Di sana, Suster Maria malah mencari kalung miliknya yang tertinggal di ranjang Marcelo.
Tanpa Maria ketahui, Bunda Superior mengintipnya dari pintu kamar. Rupanya sudah dari lama Bunda mengawasi gerak-gerik Maria yang akhir-akhir ini sangat mencurigakan. Bunda Superior sangat marah ketika mengetahui perbuatan keji yang dilakukan Suster Maria. Namun bukannya merasa bersalah, Suster Maria malah merasa sudah nggak pantas menyembah Tuhan. No le serviré más. Si no me rebelaré contra él. Bunda Superior pun menangis sambil berdoa kepada Tuhan agar Suster Maria kembali ke jalan yang benar. Sesaat wajah penyesalan pun timbul di wajah Maria. Akan tetapi jiwanya kembali dirasuki oleh iblis, sehingga Suster Maria membunuh Bunda Superior menggunakan sebuah tali pemberian iblis. Untuk menghilangkan jejak, Suster Maria membawa mayat Bunda Superior ke tempat penyimpanan mayat agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Bunda Superior. Suster Maria lalu kembali dengan suster yang lain untuk mempersiapkan penguburan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua prosesi pemakaman dilakukan oleh seluruh biarawati Saint Teresa. Tapi saat proses pemakaman berlangsung, keanehan kembali menimpa Suster Maria. Tiba-tiba dia melihat tangan suster yang mengubur jasad Marcelo gosong seperti terbakar. Spontan aja Suster Maria pun lari ketakutan dari acara pemakaman yang belum selesai. Dalam hatinya dia pengen banget pergi jauh dan meninggalkan semuanya. Rasa takut dan penyesalan mulai menghampirinya. Ia merasa dosa-dosa yang telah dia perbuat sepertinya tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Alhasil, Suster Maria pun meminta ampunan dengan khusyuk di sebuah gua agar tidak ada yang mengganggu. Sudah hampir 3 hari dia mengasingkan diri. Namun tetap aja yang namanya iblis pasti datang ngegangguin dengan 1000 cara untuk menyesatkan manusia. Walaupun Suster Maria nggak mau mengikuti iblis Luzbel, ia membujuk semua rekan biarawati Saint Teresa untuk mengangkat Suster Maria menggantikan posisi Bunda Superior. Tapi ada satu syaratnya, yaitu semua aturan di biara harus iblis Luzbel yang membuatnya. Bahkan mereka diminta untuk menyembah sang iblis Luzbel. ¡Acepto! Oh. Tus virtudes honran a nuestra congregación. Acepta, Sor María. Sin ti estamos perdidas. Kebaktian pada hari Minggu kini digantikan dengan nyanyian keras serta pesta seks sesama jenis. Semua kejadian mengerikan ini faktanya hanya mimpi dari Suster Maria yang sudah koma selama 3 bulan di biara. ¿Ya? Sí, Madre Superiora. Kondisinya yang semakin lemah membuatnya meninggal dunia di saat dia bermimpi untuk terakhir kalinya menjadi Bunda Superior di biara Saint Teresa. Dan film pun usai. Oke, sedikit penjelasan tentang film yang banyak maknanya ini. Jadi semua yang kita saksikan dari awal sampai akhir film hanyalah mimpi terakhir dari Suster Maria yang sudah sakit selama 3 bulan. Film ini mengajarkan kita bahwa dalam kondisi sakit sekalipun, iblis akan terus menyesatkan manusia sampai benar-benar manusia itu menemui ajalnya. Alangkah baiknya sih kalian menonton film ini secara langsung biar lebih paham dan mengerti makna dari film ini. Oke, mungkin segitu aja review film Bang Ikhwan di channel UI Official. Buat yang belum subscribe, di-subscribe ya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Serta buat kalian yang mau donasi bisa klik link Saweria di deskripsi video ini ya, agar kru channel UI bisa beli rokok dan juga kopi Torabika Cappuccino supaya semangat memberikan kalian hiburan dengan video terbaru. Oke, di sini Uwi jadi buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat
bagi yang menjalankan semoga lancar full 1 bulan biar dapat THR fullnya. Terutama buat anak kosan, jangan lupa sahurnya ya pakai mie biasa, oke? Jadi tetap semangat buat kita para pekerja kelas. Semangat 45. Jadi harus tetap semangat untuk pejuang receh. Jadi yaudah segitu aja dari review film di channel Uwi Official. Oke, tadi dari Bang Uwi, sekarang saya Ikhwan pamit undur diri dulu. Sekian dan salam Uwi Official.